hari ini sudah bersama saya ada dokter dari Adi Husada Cancer Center. Nah, beliau akan membahas tentang bagaimana cara kita supaya bisa mengenali berbagai macam kanker dalam kandungan. Nah, kebetulan nih yang hadir juga ganteng kayak saya ya. Biasanya kita akan hadirkan tema-tema yang berbeda. Tapi untuk pagi hari ini diwakili oleh Dr. Primandono Perbowo, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan onkologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, Mas Rio. Sehat ya? Sehat juga, Mas Baik. Rio. Nah, pemirsa di rumah, beliau nanti akan ngobrol sama kita pagi hari ini. Jadi kita akan dibawa untuk mengetahui ya, sebenarnya ada macam-macam apa saja sih kanker dalam kandungan. Nah, dokter, kalau misalkan kita bicara seputar kanker kandungan, itu kan mungkin orang-orang taunya itu dipukul sama rata, kanker serviks ya. Iya. Nah, walaupun mungkin berbeda ya, cuman orang-orang itu taunya adalah satu doang tuh, kanker serviks gitu. Tapi sebenarnya kanker kandungan yang mau kita bahas pagi hari ini, itu serupa tapi tak sama dengan kanker serviks atau memang itu hal yang berbeda lagi dokter? Ya rangkaiannya memang. Jadi sebenarnya kanker kandungan itu total ada 7, Mas Rio. Oh, ada 7 ya? Iya, dia mengikuti dari anatomi tiap-tiap organ kandungan. Jadi ada 7, yang pertama adalah kanker vulva, yang kedua adalah kanker vagina, yang ketiga adalah kanker serviks yang memang ngetren, memang di Jawa Timur sejak 2016-2017 dinyatakan darurat kanker serviks oleh Pak Dekarwo saat itu sebagai gubernur. Karena data di Rumah Sakit Dr. Sutomo banyak sekali yang kanker serviks stadium lanjut yang masuk ke rumah sakit. Itu nomor 3 yang paling ngetren. Yang keempat adalah kanker rahim, kanker endometrium, jadi tempatnya bayi. Yang kelima adalah kanker saluran telur. Yang keenam adalah kanker indung telur. Dan yang ketujuh itu kanker yang berkaitan dengan suatu kehamilan yang tidak sempurna. Jadi mungkin hamil anggur dan sebagainya. Oh, itu istilah hamil di luar kandungan. iya, gitu kurang ya. lebih itu bisa ya mungkin sekitar 1-2% dari kelainan kehamilan itu berubah menjadi kanker kandungan. Oke, baik. Yang kita sebut penyakit tromboblastik gestasional. Itu dihafalkan ya, karena besok keluar ujian ya, pemirsa di rumah ya. Jadi sebenarnya pagi hari ini tuh kita bawa santai saja, supaya Anda bisa lebih tahu dan juga lebih bisa untuk mencerna. Karena jangan sampai ketidaktahuan Anda itu nantinya akan bisa membuat Anda salah penanganan. Nah, dokter, kalau kita tanya nih, asal-muasalnya kanker kalau pada wanita ya, apalagi terutama pada kandungan, itu ada yang bilang karena wanita itu lebih banyak punya hormon yang ada daripada pria. Jadi otomatis karena hormonnya wanita itu lebih banyak daripada pria, jadi kemungkinan wanita terkena serangan kanker itu akan jauh lebih besar daripada seorang pria. Itu benar atau salah? Iya, betul. Jadi dari 7 jenis kanker kandungan itu kanker rahim, kanker endometrium itu sangat berkaitan dengan hormon wanita. Ya, jadi kanker rahim itu ada 2 tipe. Satu yang sangat tergantung hormon estrogen, hormon utama wanita, dan yang tidak tergantung estrogen. Nah, biasanya kalau yang paling sering nih dokter temui ya, pasiennya dokter sendiri itu sebenarnya apa yang menyebabkan faktor-faktornya sehingga pasien tuh bisa terkena kanker? Salah satu dari 7 tadi dokter. Apa sih faktor-faktornya biasanya selain hormon ya? Ya, jadi memang penyebab kanker ini multifaktorial. Ya, kita sebut multi-hit teori. Jadi memang tidak cuma 1-2 serangan yang akhirnya orang itu menjadi sakit kanker. Nah, faktor utamanya adalah faktor genetik, keturunan. Nomor 2 adalah mutasi. Jadi mutasi itu karena bahan kimia, karena radiasi, karena makanan kita dan sebagainya. Yang ketiga adalah faktor infeksi. Nah, seperti kanker vagina, kanker vulva vagina, kanker serviks, itu penyebabnya adalah sebagian besar karena infeksi virus HPV, Human Papilloma Virus. Jadi macam-macam tergantung jenis kankernya. Yang paling banyak nih dok, yang biasanya kan masyarakat sekarang kan gaya hidupnya cukup lumayan agak bebas ya dok ya gitu. Yang paling banyak itu sebenarnya dari hormonnya, dari gaya hidup kita, dari kebersihan yang tadi juga dibilang oleh virus bakteri tadi itu, atau dari mana yang paling banyak itu biasanya? Iya, jadi memang multifaktorial. Jadi kita nggak bisa menyalahkan satu poin. Jadi multifaktorial. Oke. Yang paling gampang untuk dideteksi, terus kemudian yang paling susah untuk deteksi itu yang mana? Yang paling gampang deteksi adalah kanker serviks sebenarnya.
Jadi dia ada fase-fase prakanker dan itu bisa kita deteksi dengan pap smear. Jadi memang idealnya memang kita melakukan pap smear setiap tahun. Cuma tipikal orang kita itu malu mengalahkan segalanya. Jadi kalau Disimpan ya, Dok, ya? banget, iya. Oke, Banget malas periksa. Itu kalau misalkan gini, Dok, kan banyak ya beberapa wanita tuh yang mungkin mengeluh keputihan yang tidak kunjung berhenti dan lain sebagainya. Apakah sebenarnya itu juga merupakan salah satu bisa mengarah kepada kanker atau berbeda karena memang bakteri yang disebabkan oleh keputihan dan juga HPV itu adalah merupakan jenis yang berbeda atau sebenarnya arahnya nanti akan sama? Iya. Jadi memang gejala awal suatu kanker serviks adalah keputihan. Jadi orang kanker serviks pasti keputihan. Tapi orang keputihan belum tentu kanker serviks. Iya, itu poinnya yang perlu diingat. Baik. Itu. Jadi seolah-olah kalau keputihan ya sudah dianggap biasa. Terus bagaimana dong untuk kita bisa mengetahui gitu, misalkan sebagai seorang wanita nih untuk menjaga, kita bicara kanker serviks dulu ya sebelum yang lainnya, Dok ya. Untuk kita bisa tahu gejala awalnya apa yang bisa kita ketahui, Dok? Kalau gejala awal kanker serviks stadium 1 itu tidak ada gejala. Jadi orang akan terdeteksi kanker serviks stadium 0 atau stadium 1 itu karena iseng-iseng periksa, nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa, sekedar ingin pap smear. Nah, dari situ akan ketahuan kalau dia masih lesi prakanker atau kanker serviks stadium awal. Itu akan mudah terapinya sebenarnya, tidak perlu operasi angkat kandungan dan sebagainya. Tapi rata-rata memang karena tadi dokter mengatakan meremehkan atau mungkin tidak pernah mengecek dan merasa malu sehingga pap smear itu dirasa sebagai sebuah tindakan yang tidak penting. Jadi akhirnya ketika waktu pas pap smear dan terdeteksi, itu biasanya sudah menjadi stadium yang bukan 0 atau 1 lagi. Iya, betul, itu tadi. Nah idealnya pemirsa di rumah, kalau misalkan Anda itu sayang dengan kesehatan Anda harus cek apakah Anda punya gejala ataupun tidak, itu paling tidak 6 bulan atau setahun, Dok? 1 tahun. 1 tahun sekali ya, apalagi buat pasangan sudah menikah ya. Ya, 3 tahun setelah menikah adalah pap smear pertama. 3 tahun setelah menikah adalah pap smear yang pertama. Saya akan bacakan ada satu WhatsApp yang masuk. Ini WhatsApp yang masuk sudah ada beberapa pemirsa di rumah, cuma karena waktu yang terbatas, jadi saya tidak bisa untuk membacakan semuanya. Akan saya rangkum saja pertanyaan yang mirip-mirip tapi serupa ya. Kalau mirip-mirip nggak sama akan bingung juga. Ada telepon yang masuk ya? Oke, baik. Saya akan baca WhatsApp terlebih dahulu ya. Oke, dokter ini menanyakan, apakah kalau misalkan saya usia 41 tahun tetapi belum menikah, apakah saya harus melakukan pap smear, Dok, karena usia saya sudah 41 tahun? Ya. Baik. Nah, ini gimana, Dok? Apakah hanya yang sudah menikah saja atau bagaimana? Ya, jadi walaupun usia 41 tahun, kemudian belum menikah, itu perlu kita tanyakan apakah ada aktivitas seksual sebelumnya. Kalau selama seumur hidup sampai 40 tahun tidak pernah ada aktivitas seksual, berarti aman. Jadi tidak perlu pap smear, karena juga belum menikah, jadi masih virgin. Tetapi kan ada sekarang istilahnya nona, nyonya. Jadi walaupun belum menikah, status nona, tapi sudah pernah ada aktivitas seksual. Nah, itu Mas Rio. Itu yang harus tetap KIE untuk pap smear. Jadi intinya pemirsa di rumah, kita akan melakukan pap smear itu bukan dilihat dari apakah Anda sudah menikah atau belum ya, tapi apakah Anda sudah pernah melakukan aktivitas seksual sebelumnya. Nah, dokter, kita akan bahas kanker vulva. Ini juga merupakan kanker yang saya pun sendiri juga masih awam untuk mendengarkan ini, tapi ini kalau kanker vulva sendiri apakah memang itu terjadinya ada range usianya, Dok? Kalau serviks tadi kan yang rentan adalah yang sudah pernah melakukan aktivitas seksual. Tapi kalau kanker vulva ini apakah juga sama seperti kanker serviks yang tadi atau berbeda? Ini semua usia juga bisa kena. Iya. Jadi kalau kanker vulva biasanya menyerang pada usia yang tua, 50 tahun ke atas. Jadi memang antara kanker vulva dan kanker serviks ini ada miripnya. Jadi kalau kanker serviks 99% karena virus HPV, kalau kanker vulva ini 60% karena virus HPV. Nah, 40% dari kanker vulva itu karena faktor genetik atau bahan kimia. Jadi ada 2 tipe kanker vulva yang karena virus HPV yang sama seperti kanker serviks, dan satunya adalah karena bahan kimia atau faktor genetik.
itu berbeda. Kalau karena virus HPV ya berarti berkaitan dengan aktivitas seksual. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang kanker vulva itu biasanya rata-rata menyerang usia STW ya dok ya, setengah tua ya. STW, Jadi iya, Mas Rio. 45-an ke atas ya atau 50-an tuh lah Iya. yang punya potensi kena kanker vulva. Iya. Itu kalau yang kasusnya di usia di bawah 50 jarang ya dok ya, tapi ada. Jarang, tapi ada. Tapi jarang ya? Ada. Oke, baik. Berarti kita memang juga kudu waspada untuk kanker vulva ini usia-usianya range-nya 50-an. Iya. Baik. Nah, selanjutnya kalau kita bicara yang tadi dokter katakan kanker vagina. Kanker vagina. Nah, ini apakah sama juga kayak kanker vulva dan apa gejalanya, dok? Nah, kalau kanker vagina ini jarang. Jadi kalau vulva kan di vagina bagian luar yang kelihatan begitu dibuka kelihatan. Vagina sisi luar. Nah, kalau vagina yang dalam ini namanya kanker vagina, yang luar kanker vulva. Nah, untuk mendiagnosa kanker vagina ini harus memastikan bahwa vulva tidak ada tumor, tidak ada kanker, serviknya pun baik. Nah, ini benar-benar di saluran tabung vagina, di saluran liang vagina. Itu gejalanya sama, nyeri saat berhubungan, keputihan yang kadang-kadang bercampur sedikit bau dan sebagainya. Dan ketiga adalah terasa ada benjolan pasti. Bila terutama kita berusaha membersihkan vagina, memasukkan jari seperti itu. Di dalam tapi dok ya, karena Sisi kalau dalam. untuk vulva itu kan yang di luar tadi. Di luar mudah kalau vulva. Berarti intinya pesan di rumah ini adalah urutan kalau untuk kanker vulva itu di bagian yang luar. Tapi kalau misalkan yang vagina itu adalah merupakan bagian di tabungnya atau yang di dalamnya. Di dalam liang vagina. Jadi untuk mengecek apakah Anda terkena kanker vagina tidak itu vulva dulu nih dicek. Kalau vulvanya aman, bersih, baru kita cek yang Betul. dalamnya tadi. Ya. Ini juga usianya sama ya dok ya? Sama. Jadi rata-rata usia kanker itu ya 40 tahun ke atas ya. Secara Oke. umum 40-50 tahun. Nah, kemudian baru dari kanker vagina kita menginjak ke lebih dalam lagi serviks. Serviks, Serviks, betul. lalu kemudian ada Naik yang lagi. rahim. Rahim. Nah, betul. ini pertanyaannya dok. Kanker rahim ini biasanya juga sangat ditakuti oleh para wanita. Karena kan hubungannya sama rahim. Rahim adalah merupakan salah satu syarat mutlak kalau ingin punya keturunan. Ya nggak sih dok? Betul. Nah, kalau kanker rahim ini apa sih sebenarnya penyebabnya? Terus gejalanya juga biasanya apa? Ya. Jadi kalau kanker rahim ini yang paling umum menyerang orang yang gemuk. Orang yang udah di atas 50 tahun gemuk. Karena tadi sejak awal hormon estrogen penguasa wanita itu kalau berlebihan menyebabkan proliferasi dari rahim lapisan ketiga namanya endometrium. Dia mulainya dari endometrium itu. Jadi gejalanya pun juga sama, haidnya tidak teratur karena berkaitan sama dinding rahim. Perdarahan tidak teratur, perdarahan di antara dua haid itu gejalanya. Jadi memang tidak ada nyeri. Untuk rahim sama sekali tidak ada rasa nyeri terutama. Tapi biasanya juga dialami oleh orang-orang yang memang berat badannya agak berlebih ya dok ya? Iya. Oke. Juga berkaitan dengan faktor genetik. Jadi kalau kanker payudara, terapi kanker payudara, nah hati-hati bisa mengenai rahim. Karena yang namanya kanker adalah merupakan multifaktorial. Multifaktorial. Jadi salah satu penyebab Betul. faktornya adalah juga merupakan genetik atau Iya. keturunan. Dibilang ada gangguan itu setelah berapa tahun menikah? 1 tahun. Jadi kalau 2 1 tahun sudah ada gangguan ya? Sudah ada gangguan. Dengan syarat suami istri ini harus tinggal satu rumah. Iya, rutin lah dok. Iya, kalau 2 tahun tapi suaminya berbeda, satu di LDR, pulau, iya, itu iya. kita tidak bisa sebut suatu infertil. Oke, baik. Iya, jadi 1 tahun menikah, tinggal satu rumah, berhubungan rutin seminggu 2 kali, itu boleh kita sebut gangguan. Oke, tapi kan untuk misalkan itu ada hubungannya sama yang tadi gangguan pada rahim itu, apakah harus itu memang harus dua-duanya dicek ya dok? Iya, betul. Jadi program pertama itu dua-duanya. Suami periksa sperma, istri cek saluran telur. Jadi kadang-kadang saluran telurnya buntu apa tidak. Itu bisa kita periksa dengan pemeriksaan HSG. Jadi seperti di foto ronsen dari saluran telurnya, Mas Rio. Nah, yang ketiga kita harus tahu siklus haidnya teratur apa tidak. Paling nggak kita harus ada 3 data ini. Dari 3 data ini kita akan menyimpulkan terapinya bagaimana selanjutnya. Oke, jadi untuk penanya WhatsApp memang kalau misalkan kita tahu ya dinyatakan ada gangguan atau tidak, itu adalah ketika 1 tahun sudah menikah dan rutin minimal itu 1 minggu 2 kali berhubungan. Jika tidak ada kehamilan, itu memang harus segera diperiksakan dua-duanya. Dua-duanya. Semoga pertanyaannya benar saya bacanya ya.
mau bertanya Kak, dia ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apabila riwayat keluarga ada kanker mamanya, apakah bisa lebih tinggi chance terkena kanker kandungan? Itu dulu, Dok. Iya, oke. Jadi faktor genetik adalah faktor yang penting pada rangkaian dari suatu kanker. Jadi jawabannya adalah iya. Jadi kalau ada riwayat keturunan keluarga kanker, kanker payudara, kanker usus, kanker prostat, Apapun itu ya. kanker rahim terutama, atau kanker, ya itu tadi, itu akan meningkatkan resiko untuk terjadinya kanker pada keturunan-keturunan selanjutnya. Baik. Tapi tidak bisa satu garis lurus, bisa dari keponakan, bisa ke, ya seperti itu, tidak selalu lurus ke anaknya. Oke, Seperti itu. baik. Jadi misalkan nih tante saya kena kanker, itu bisa ke saya. Betul. Oh, paham. Baik. Orang tua kita bisa ke keponaan yang lain. Jadi bisa menyilang, tidak selalu lurus. Baik. Tetapi ya bisa lurus. Mamanya kena kanker payudara, anaknya kena Ya suka-suka kankernya, Dok, ya. Suka-suka. Baik. Yang kedua, Dok. Apakah tidak punya anak atau punya anak yang banyak itu juga bisa berhubungan dengan kanker kandungan? Iya, bisa. Jadi tidak punya anak juga bisa meningkatkan resiko, bukan menyebabkan ya. Karena kalau menyebabkan kanker itu multifaktorial penyebabnya, meningkatkan resiko kanker. Punya anak banyak menyebabkan resiko kanker rahim, dan tidak punya anak juga meningkatkan resiko kanker indung telur. Seperti itu. Dok, ada sih sebelum kita masuk ke mitos atau fakta ya, Dok, ya, segmen berikutnya, ada nggak sih, Dok, cara kayak misalkan mungkin vitamin atau perbanyak makan apa gitu supaya kita ya paling nggak itu terhindar lah, Dok, dari yang kayak gitu-gitu, ada nggak? Atau memang nggak ada, Mas Rio, karena ini multifaktorial, jadi memang ya susah gitu. Iya, ya memang secara penelitian yang minum antioksidan vitamin itu memang lebih baik minum antioksidan multivitamin, terutama vitamin C, vitamin E, vitamin D dan sebagainya, atau antioksidan yang lebih tinggi untuk memperbaiki dari kelainan-kelainan pembelahan sel. Tetapi kalau diteliti itu ternyata tidak signifikan, jadi tidak terlalu bermanfaat. Ya memang ada gunanya, tetapi tidak signifikan untuk perbedaannya. Jadi ya silakan saja. Kalau mau minum multivitamin atau antioksidan masih bisa kita sarankan. Tapi kalau ditanya apakah pasti akan lebih baik untuk mencegah kanker, jawabannya belum tentu, karena tadi multifaktorial. Bukan hanya faktor nutrisi atau makanan kita, jadi masih ada faktor-faktor yang lain. Baik. Nah, ini pertanyaan dari WhatsApp terakhir sebelum kita ke mitos atau fakta ya. Dok mau tanya, apakah benar wanita yang sudah disteril tidak akan kena kanker kandungan atau serviks? Oh, tidak ada kaitannya. Oh, ada kaitannya? Antara steril sama kanker itu berbeda jalurnya, berbeda. Jadi tidak ada steril lebih baik dibanding tidak steril, tidak. Walaupun sudah menopause masih bisa kena kanker ya? Iya, malah kanker itu menyerang pada wanita-wanita yang rata-rata 50 tahun, 40-50 tahun. Wah, baik. Jadi harus waspada ya. Yang paling penting itu jangan ditakuti, cuma cek yang rutin. Iya, Supaya apa? iya. Kalau misalkan, tapi jangan sampai. Kalau misalkan kena, Anda rutin ceknya, itu kan nanti ketahuannya stadium awal. Lebih Iya, gampang pengobatannya. lebih mudah pengobatannya. Itu dia. Baik, kita akan masuk ke sesi mitos atau fakta ya. Saya akan bacakan, Dok. Nanti kalau misalkan ini mitos atau fakta, dokter bisa jawab itu kenapa, gitu kan ya. Kasih penjelasannya. Yang pertama, mitos atau fakta. Kanker serviks itu juga karena faktor genetik. Fakta, ya. Tetapi kanker serviks untuk faktor genetik itu kemungkinannya sangat kecil, di bawah 1%. Karena 99,7% kanker serviks ini hanya menyerang pada orang yang sudah pernah berhubungan suami istri. Entah itu statusnya nona, nyonya, asal sudah pernah berhubungan suami istri, maka akan terjadi resiko dari kanker serviks. Baik. Faktor genetiknya di bawah 1%. Yang kedua, mitos atau fakta. Keputihan yang berlebih itu bisa menyebabkan kanker serviks. Keputihan berlebih. Bisa, jadi itu fakta. Jadi tanda awal dari kanker serviks adalah keputihan. Tetapi orang keputihan belum tentu kanker serviks. Nah, penyebab keputihan bisa disebabkan oleh virus HPV. Jadi kuncinya adalah keputihan
dengan adanya virus HPV akan menyebabkan kanker serviks. Tetapi kalau keputihan dan tidak ada infeksi virus HPV berarti kemungkinan kecil. Jadi antara mitos dan fakta ini di tengah-tengah. Tergantung ada tidaknya virus HPV. Karena tadi itu ya, kalau misalnya keputihan tapi nggak ada virusnya, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Virusnya ini yang jadi kuncinya. Kuncinya di situ, ada tidaknya virus. Yang ketiga, mitos atau fakta. Walaupun kita belum pernah berhubungan, tetap bisa loh kena kanker kandungan. Nah, kanker kandungan yang mana pertanyaannya? Tapi ada yang bisa. Bisa. Yang mana? Kanker indung telur. Bisa. Kanker tuba, saluran telur bisa. Kemudian kanker vagina, kanker vulva yang 50% jadi faktor genetik juga bisa. Tetapi tidak bisa untuk kanker serviks. Kanker serviks hanya menyerang pada orang yang sudah pernah berhubungan. Oke. Itu. Jadi tetap bisa kena, tapi berbeda kanker jenisnya. Jenisnya berbeda, betul. Yang selanjutnya, kalau kena kanker stadium awal, itu sudah nggak bisa hamil. Mitos. Jadi kanker stadium awal masih bisa hamil. Seperti yang tadi dikatakan bahwa ketika kita kena kanker rahim, kalau masih stadium awal dan itu belum kena ototnya, itu kita akan obati dengan konservatif caranya dan itu masih punya kemampuan yang bisa untuk hamil. Betul. Juga seperti kanker saluran telur, kanker indung telur. Itu kalau masih stadium awal masih kita bisa konservatif. Jadi hanya diambil tumornya saja, tidak perlu angkat kandungan. Baik. Jadi kita sebut konservatif surgical staging operasinya. Jadi operasi hanya untuk mengangkat indung telur yang ada kankernya. Baik. Lalu kemudian selanjutnya ya, mitos atau fakta. Sel kanker tuh nggak nular. Dokternya bingung. Sel kanker tidak menular. Atau kanker tuh tidak menular ya? Kanker Memang tidak ya? menular. Kanker itu ada faktor genetik. Berarti sebenarnya bukan menular atau tidak menular. Dia Diturunkan atau tidak? Iya, ada sedikit fraksi di DNA-nya untuk pembelahan sel bisa terganggu. Tapi itu tadi, kanker adalah multifaktorial, bukan hanya sekedar menular atau tidak menular. Nah, kanker serviks itu penyebabnya virus. Kanker vulva vagina virus. Nah, itu virus itu bisa menular ke pasangannya. Makanya kalau pria itu juga perlu bisa atau boleh melakukan vaksin untuk mencegah virus HPV. Untuk pria adalah mengurangi resiko dari kanker penis dan kanker anus pada pria. Jadi bagaimana pria bisa terkena itu? Ya saling tular menular dari pasangannya atau multi partner seksual. Jadi pertanyaan itu juga antara mitos dan fakta, tergantung jenis kankernya. Baik. Nah, pemirsa di rumah sekali lagi kita sedang berbincang dengan Dr. Primandono Perbowo, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan onkologi dari Rumah Sakit Adi Husada Cancer Center Kota Surabaya. Nah, untuk Anda yang nanti mau lebih jelas lagi untuk bisa konsultasi dengan dokter, boleh silakan saja dicari di Rumah Sakit Adi Husada Cancer Center Surabaya, pemirsa di rumah. Sekali lagi, nomor WhatsApp dan nomor telepon yang kami tayangkan di layar kaca itu bukan nomor pribadi siapapun, tapi itu nomor dari operator SBU TV. Jadi segala macam konsultasi hanya akan kami jawab ketika program sedang on air. Di luar program on air, kita tidak akan jawab pertanyaan yang masuk ke dalam operator dari SBU TV. Ya. Nah dokter, karena juga waktu udah hampir habis, dokter boleh kasih pesan gitu mungkin atau juga apa kira-kira tips bagi-bagi buat para pemirsa di rumah? Silahkan dokter. Baik, terima kasih Mas Rio. Jadi yang penting adalah screening. Walaupun tidak ada keluhan, sebaiknya setiap 3 bulan kita screening. Ya minimal dengan USG. Pemeriksaan yang tidak invasif, hanya ditempel di perut, aman karena itu gelombang suara, tidak ada reaksi dari resiko radiasi dan sebagainya. Jadi menurut saya hilangkan malu. Jadi sedikit mengurangi rasa malu. Karena kalau sudah ada rasa malu, ini malu mengalahkan segalanya. Ini yang susah. Mengapa akhirnya kita mengetahui tumornya atau kankernya itu sudah masuk ke stadium lanjut karena malas periksa, malu periksa, takut periksa. Jadi sebaiknya jangan untuk merasa malu atau takut periksa daripada tambah telat. Mungkin itu Mas Rio. Jadi intinya kuncinya adalah jangan malu untuk periksa, lebih baik Anda periksa, malu itu
nomor sekian lah pokoknya. Karena juga demi kebaikan kita bersama di rumah ya. Jangan sampai ketika gara-gara Anda malu, malah justru Anda menjadi telat diagnosa. Yang harus diingat bukan gara-gara Anda periksa kemudian Anda sakit. Tapi dengan Anda rajin periksa, itu Anda kalaupun terkena sakit, itu terdeteksinya sejak stadium yang awal, sehingga dengan mudah atau lebih gampang untuk mengalami yang namanya kesembuhan. Dokter, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih Mas Prakteknya Rio, tiap hari apa aja? Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat ya? Jam sore lah. Sore ada. Nanti mau ditanyain aja ke Rumah Sakit Adi Husada Cancer Center Surabaya. Nah,